Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi. Bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini sudah masuk di bulan Safar. Ya, Muharram sudah terlewat, sudah masuk di bulan Safar. Alhamdulillah semuanya sehat ya, Bun ya. Bapak sehat semua ya, Bapak. Lagi sibuk ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan, sudah dimukadimai oleh Ustadz Reno, Ustadz Lepi, dan juga Ustadz Toyib, yang alhamdulillah baru dapat rezeki caknya ya. Senangnya, tidak biasanya beliau cuma itu ya. Cerita duit 10 juta, wah, alhamdulillah caknya dapat cipratannya kayak gitu insya Allah ya. Dan juga apa namanya, jodoh yang cantik, soleha tadi ya. Amin. Oh, Pak Toyib yang doa aku banyak nih, Pak Toyib. Masya Allah. Sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa, masih dewean kan Bang Toyib ini, dah pulang-pulang ya. Mogola tahun ini beliau dapat yang terbaik insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Karena majelis ini kan sudah masuk 2 tahun usianya Bunda ya. Berarti jangan sampai satu lebaran lagi lah ya. Masya Allah. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya Bang Toyib ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita baca suratul Fatihah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, memberikan keberkahannya kepada kita semua yang hadir pada kajian hari ini, dan juga Allah mudahkan semua urusan kita, urusan keluarga kita, urusan saudara-saudara kita, urusan jamaah-jamaah kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda dan juga ayahanda dan juga para asatidz rahimakumullah, tentang karakter manusia, kalau kita berbicara karakter, ini melekat enggak Bun dalam diri manusia itu? Kalau dulu kita nih wongnya jahat, wongnya sering ngatoi, yang kata Pak Lepi tadi ya, sering gosipi. Nah, itu melekat enggak kakek Bun selamanya dalam dalam diri kita? Bisa enggak berubah? Bisa. Kalau mau berubah. Ya. Kalau yang enggak mau berubah, enggak akan berubah. Ya. Karena kata Allah itu di surat berapa itu? Yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubah. Bunda pengen baik, ayahanda pengen baik, akhlaknya, omongannya pengen baik, tapi tidak ada usaha untuk menuju kepada kebaikan tersebut. Allah mau tidak merubahnya, Bun? Tidak. Bunda pengen jadi orang kaya, tapi tidak ada usaha untuk mengarah kepada kekayaan tersebut. Allah kasih enggak? Ada yang dikasih, ada yang tidak, Bun. Ya. Tapi minimal kalau kita sebagai seorang muslim plus ya, dirangkai dalam bingkai mukmin, maka itu harus kita lakukan, Bunda. Ikhtiarnya tadi harus dilakukan. Maka kata Allah di surat Al-Baqarah, ya, kita berbicara tentang karakter manusia yang pertama. Itu Allah sampaikan di surat Al-Baqarah ayat kedua sampai ke berapa? Kelima ya, Bun ya. Kita baca sama-sama. Surat Al-Baqarah. Dari pertama saja, enggak apa-apa, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Monggo boleh dibaca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bunda ya. Maka Allah sebutkan di sini, ini ayat klasik ya Bunda ya. Semuanya sudah tahu kalau ditanya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya disinilah jawabannya. Maka Allah ingatkan tentang karakter orang yang bertakwa itu, ciri-cirinya ya tadi melakukan hal-hal apa yang Allah sampaikan di ayat ini Bunda. Mendirikan sholat, ya, rajin berinfak, rajin bersedekah. Bersedekah berinfaknya kapan Bun? Lapang dan sempit. Iya. Jangan nunggu lapang baru sedekah. Yo kalau dilapangkan, kalau tidak dilapangkan apakah tidak sedekah? Kalau kita beriman, ya mengimani ayat ini, maka waktu lapang, waktu sempit tetap sedekah. Banyak terima, banyak kasih. Sedikit terima, sedikit kasih. Tidak terima, tetap kasih. Karena habis kita terima, ya kasih. Terima lagi, kasih lagi. Terima lagi, kasih lagi. Ya, maka inilah yang akan menjadi karakter bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Jadi karakternya seperti itu, selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Allah sampaikan di ayat ini. Terus apalagi? Rajin mempelajari Al-Quran. Nah, Bunda ini juga rajin mempelajari Al-Quran. Tinggal pengamalannya yang menjadi tugas besar kita semua Bunda. Kita selama ini sudah belajar semuanya, belajar terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tiada hari tanpa belajar, betul? Iya. Ini kalau boleh dijulukin Bun, kalau di zaman Nabi dulu ada namanya Abu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Itu nama itu ada maksudnya Bun. Kenapa dia disebuti Abu Jahal, dijuluki Abu Jahal? Iya, karena jahil. Bahasa Palembangnya bui, ya. Terus Abu apa lagi? Kalau di pondok kami dulu ada sebutan untuk kawan-kawan yang galak tidur, sebutannya Abu Naum. Ya, karena suka tidur Bun, ya. Di kelas tidur. Ya, di dapur tidur Bun, di dapur itu tidur, masih sempat tidur. Di tempat wudhu tidur. Maka kami juluki Abu Naum. Ya. Kalau yang sering-sering ngaji sini, karena yang ngaji adalah ibu-ibu, bukan Abu. Ya, Abu itu untuk bapak. Ummu, ya. Ummu Taklim namanya ya, suka ngaji, alhamdulillah ya. Maka Allah sebutkan tadi, setelah kita melakukan karakter sebagai orang yang bertakwa tadi, maka Allah apa? Allah sampaikan tadi, dianugerahkan kepada mereka, yaitu apa? Di ayat yang kelimanya, petunjuk. Maka akan dibukakan petunjuk-petunjuk tadi ya. Wa may yattaqillah sudah disampaikan juga tadi. Barang siapa yang sungguh-sungguh bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan bukakan pintunya. Ya. Yang penting syaratnya adalah yakin. Yakin itu iman Bun. Ya. Belief bahasa Inggrisnya itu. Belief. Maaf ya, belief. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karakter manusia yang kedua yang sering kita jumpai, yaitu yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Kalau tadi muttaqin, yang kedua mu'minin. Apa itu mu'minin? Sebutan bagi orang-orang yang beriman. Oke, sekarang saya minta tolong, kalau satu orang yang beriman disebut apa Bun? Mukmin. Kalau orang banyak, mau laki-laki mau perempuan, disebut apa? Mukminin. Kalau perempuan saja? Mukminat. Ya.
Kalau satu orang laki-laki muslim, seorang beragama Islam disebut muslim. Kalau orang banyak, muslimin. Kalau perempuan saja, maka ada salah satu ormas yang sebutannya Muslimat NU. Nah itu ya, itu karena di dalamnya ibu-ibu semuanya. Maka nanti kalau ada di dalam Muslimat NU ada bapak-bapak, salah masuk berarti nanti. Ya, gitu. Jadi karakter seorang manusia yang kedua yaitu apa tadi Bun? Mukmin. Kita buka suratnya di surat 49 ayatnya 15. Surat 49 ayatnya 15. Baik, kita baca sama-sama Bunda ayatnya. Surat Al-Hujurat sudah ketemu? Ayatnya 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Ya, ini ada ayat yang lain di surat Al-Anfal juga sama Bun ya, tentang ciri-ciri orang yang beriman di surat 8 ayat 2 dan 3 ya. Masih ingat ya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetar hatinya. Apabila disebut nama Allah, kebalik ya Bun ya. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Mohon maaf ya, dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Nah, itu ya, kita sudah tahu semua ya. Nah, sekarang prakteknya. Buktikan kalau kita sebagai seorang yang mukmin dalam kehidupan sehari-hari itu buktikan. Bagaimana Ustadz cara membuktikannya? Ya minimal ketika mendapatkan panggilan untuk melakukan kebaikan, melok ya, ikuti. Diajak ngaji, lur payo melok ngaji. Karena ngaji adalah hal yang baik, kebaikan. Dapat amal soleh, dapat ilmu, dapat snack, ya, dapat makan, kalau ada ya. Alhamdulillah di tempat kita ada ya. Maka dapatnya double Bunda. Plus. Nah, ini kalau boleh dibilang ngaji plus tuh ya di sini Bun ya. Dzikir dapat, muhasabah dapat, tadabur dapat, perutnya juga dapat isinya Bunda. Alhamdulillah. Nah, sholatnya jamaah juga dapat, alhamdulillah. Dulur dapat ya. Ini saya pengen ngecek lagi, ini samping kanannya kenal semua enggak ini? Kenal ya, jangan sampai enggak kenal loh ini ya. Masya Allah. Yang dari KM12 ini ya Bun ya. Masya Allah hadir, terima kasih sudah hadir ya. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, Allah sebutkan tadi sesungguhnya orang yang mukmin yang sebenarnya mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam berjihad dengan harta. Jadi ketika berjihad untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, sudah tidak ada keraguan lagi Bun. Ya. Mungkin ada nih di antara bunda-bunda, di antara kita ini yang punya program namanya program subuh, sedekah subuh. Ada? Sudah memprioritaskan nih, punya alokasi dana. Sudah ditaruh di kaleng yang isinya mungkin ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000 ya. Boleh silakan mau dimasukkan ke dalam kotak masjid itu, kotak amalnya masjid setiap hari ya, atau di tabungan sendiri setiap hari ditabungkan, nanti kalau sudah terkumpul baru disedekahkan juga silakan boleh. Ya. Ini amal soleh. Atau ada yang punya niat untuk berangkat umroh karena mungkin dananya tidak cukup untuk berangkat tahun ini, maka nabung setiap hari, prioritaskan. Kayak waktu itu Ustadz Usam pernah cerita ya, kalau yang pengen umroh cobalah buat afirmasi, beli kotak tabungannya yang gambarnya Ka'bah. Kenapa? Biar ada semangat, oh iya aku nak umroh, masuk ke lagi. Kalau yang pengen kurban, belilah
Iya. Aku bercarian kemarin di Sukabangun, biasanya ada yang di tempat gerabah-gerabah itu ya, gambar sapi. Kecil adonya sapinya tuh. Dikit aja isinya. Iya. Kaget dapatnya sapi kecil ya, pengen aku yang besar kan. Ya. Itu buat afirmasi Bunda, buat membayangkan ya seolah-olah kita ini ini bikin penyemangat ya. Masukkan lagi situ, masukkan lagi ya. Bisa jadi Bunda masukkannya dikit tapi uang rumah masukkannya lebih banyak kakek. Iya. Woi bini aku ini nak kurban ini, nak berangkat umroh ini. Ya, diem-diem dia masukinnya Bun. Pas Bunda buka, ngapa banyak nian? Alhamdulillah. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga-duga. Padahal suami dewek yang isi. Ya tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya Allah yang mengetuk hati sang suami tadi kan. Iya. Kita sudah usaha, sudah berdoa, Allah yang menggerakkan. Betul? Ya, kemarin Bun izin, saya datang ke pesantren Rodotul Ulum Saka 3. Saya mendapatkan cerita menarik ini. Waktu kami masih nyantri tahun 1998, kami belum masuk, ada seorang bapak yang tugasnya buang sampah di sana, namanya Mang Roban. Ya, saya masih ingat betul namanya, Mang Roban. Kami manggilnya Mang Roban. Sampai detik ini, sampai kemarin kami ke sana, masih beliau istiqomah di sana, Bun. Berarti berapa puluh tahun, Bun? Ya, luar biasa. Dan apa yang menjadikan beliau betah di sana? Menjadikan istiqomah beliau begawe di sana karena nyaman, karena ada keberkahan. Dan dia sudah diberangkatkan umroh pulo sama Pak Kiainya. Alhamdulillah. Coba kalau mau kita pikir secara logika, Bun, mau nabung berapa? Keluarganya ada, anaknya juga harus sekolah. Ya, ini kan kisah-kisah kayak gini sebenarnya nggak masuk di akal kita, tapi pakai logika atau pakai matematikanya Allah masuk. Pakai matematika manusia nggak masuk sama sekali. Coba kita berhitung pakai matematika manusia. Bunda punya 10.000, ya, ditambah 10.000 berapa jadinya? 20.000. Tapi kalau dikurangi sekarang, kalau 10.000 dikurangi 1.000 berapa? 9.000. Ini matematika manusia. Tapi kalau pakai matematikanya Allah bagaimana? Sama enggak kira-kira hitungannya? Bunda punya 10.000 dikurangi 1.000, tinggal berapa? Pakai matematikanya Allah, tinggal berapa? Yang 1.000 tadi dikalikan berapa, Bun? Nah, itu maksud saya. Ya, jadi bukannya berkurang tapi malah bertambah. Maka jangan sering pakai logika manusia. Logika kita ini kadang tidak masuk akal. Ya. Suka Bunda itu atau kita ini suka mengandai-andai dan suka membuat jawabannya sendiri ketika ada permasalahan itu. Betul nggak kira-kira? Bunda nggak sering nggak menyampaikan ke bapak, ke suami, ya, cerita permasalahan itu. Tapi sebenarnya Bunda sudah tahu jawabannya. Ya. Cuman pengen cerita saja gitu loh. Tapi kalau ceritanya dengan Allah, Allah itu menyiapkan jawabannya plus hadiahnya Bunda. Ya. Tadi saya berikan contoh, Bunda ngeluarkan 1.000, Allah balik ke nyawa tidak 2.000, tidak 9.000, tidak 1.000, tapi dikalikan 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Contohnya tadilah ngasih bocoran kan, tiba-tiba dapat 10 juta. Aku curiga ini, ada nian enggak 10 juta di rekeningnya ini? Ya semoga nian ya, alhamdulillah. Cara modal untuk nikah Bun, bentar lagi ya, Masya Allah. Min haitsu la yahtasib tadi. Masya Allah. Pak Toyib makan-makan apa kita habis ini? Tapi ada dua, kalau misalkan Pak Toyib traktir kita makan-makan, guru kita Ustaz Reno habis ulang tahun juga ini Bun. Jalan. Iya, ulang tahun beliau ini ya, Masya Allah. Yang keberapa Ustaz? Yang ke-28, Cak 27 tadi masih ya? Iya, Cak 27 masih. Sisi. Masya Allah. Nah, itu yang kedua Bunda ya, ciri-ciri ataupun karakter manusia yang kedua apa tadi? Mukminin, muttaqin sudah, mukminin sudah. Sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga agak igi Bunda ya. Saya agak berat untuk menyampaikan yang ketiga ini. Yang ketiga ini munafik. Munafikun ya. Munafikun itu sebutan bagi orang-orang yang munafik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan begini Bun. Ayatul munafik salasah. Ya.
Tanda-tanda orang munafik itu salasah, ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ini yang pertama. Nanti saya terjemahkan. Terus idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khona. Ada 3 kata Rasul. Ini ada semua Bun ya. Karakter yang ini ada semua dalam diri kita. Nanti tinggal checklist saja. Yang mana di antara 3 ini dalam diri kita ini ada apa tidak? Jangan-jangan 3-tiganya ado galau. Ya. Lo nggak apa-apa, jujur saja. Kalau memang ada semuanya, ya berarti kan harus dikoreksi. Inilah gunanya ngaji, Bun. Kita nggak boleh merasa diri kita paling benar, paling bagus. Ada pasti 3 ini kakek. Mau tahu yang pertama apa nih? Idza hadasa kadzaba. Apabila dia ngomong, dia berdusta. Dia ngolai. Iya, jujur, aku juga pernah mah itu, Bu. Berarti pernah ada sifat itu dalam diri kita, ya, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Bunda tadi pas kesini janjian enggak sama kawan, ada enggak janjian? Terus pas janjian bilang, akulah OTW. Padahal masih di kamar mandi atau masih make up. Iya bentar, aku masih OTW. Oh, masih ini. Berarti bohong. Diri dewek bae dibohongi, apalagi wong lain. Iya enggak? Sering enggak seperti itu? Enggak. Kalau yang sering istighfar, astagfirullahaladzim. Ini enggak apa-apa, kita sambil bercanda tapi serius Bun ya. Buat pengingat ini. Ini buat pengingat saya pribadi khususnya dan juga kita semuanya. Ini yang pertama kata Rasul, idza hadasa kadzaba. Dia kalau ngomong tuh galak, bohong. Janjinya palsu. Jam karet ya. Oke. Terus yang kedua kata Rasul apa? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mulai, ya. Insyaallah. Astagfirullah. Saya juga sering seperti itu Bunda ya. Sering berjanji, sering mengingkari, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ini buat pengingat kita galau. Bukan berarti kita ini sudah paling bersih, tidak pernah mengingkari janji. Ada pasti. Salah khilaf kita itu pasti ada. Ya, maka untuk pengingat kita. Maka jangan menjadi orang yang munafik kalau pengen jangan mengingkari janji kalau tidak pengen disebut sebagai orang munafik. Karena ini tadi ciri-cirinya sudah disebutkan sama Rasul. Terus yang ketiga, wa idza tumina khona. Apabila diberikan amanat, dia khianat. Disuruh jadi atau dipilih jadi Bu RT. Ya, dia khianat. Semua BLT keluarganya dulu yang diprioritaskan. Kok iya, aku nih ngarang bae lho, Bun. Ada memang yang mak itu. Jadi lurah, mak itu juga. Bantuannya 1 miliar, yang dicairkan berapa? Setengahnya. Ya. Idza tumina khona. Maka kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang diberikan jabatan-jabatan strategis ya di pemerintahan, kita doakan agar mereka menjadi pemimpin yang amanah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan diri kita juga, Bun. Jangan lupa. Kita ini punya amanah juga. Apa amanahnya? Menjadi orang tua. Ya. Orang tua amanahnya besar nggak, Bun? Ini kan senior kami semua ini yang di depan ini ya. Besar nggak tugas amanah menjadi seorang ibu, seorang bapak itu? Besar. Tanggung jawabnya besar nggak? Pertanggungjawabannya di akhirat nanti loh. Besar nggak kira-kira? Berarti nggak mudah ya. Tapi dari sekian banyak amanah yang sudah kita pegang, termasuk amanah anak ini, banyak yang kufur. Benar apa tidak nih kira-kira? Coba ingat, ada enggak kawan Bunda yang sudah, ini ngapa ini? Yang sudah menikah bertahun-tahun belum Allah kasih amanah? Ada? Tapi ada juga enggak anak Bunda lagi. Saudara Bunda, kawan Bunda yang sudah diberikan amanah anak tapi disia-siakan. Disio-sioke. Ya, kemarin saya melihat video viral anaknya itu, Bun, wong Palembang, Bun. Zat, kenapa ini, Zat? Tek.
Mati ke be, mati ke. Mati ke be. Cek, caknya sinyalnya ini. Dimatikan dulu, dipencet yang lama, Bu. Masih? Punya saya yang dimatikan. Terus saya ngomongnya gimana? Saya tukar pakai itu. Aduh baik bunda ini. Cek. Sudah, tidak apa-apa. Suruh sabar kata Ustadz Lepi tadi ya. Sampai mana tadi? Ada di Palembang ini bun. Aku jingok kemarin videonya. Di viral ke pulau sama uang itu. Budak kecil, ya maknya itu pakai kostum badut-badut mah itu no. Ya tahu ya, yang biasa di lampu merah. Mohon maaf ini, bukan bermaksud diskriminasi bukan. Tapi kita ambil pelajarannya. Anaknya ada 3 ekor. Ada sikok yang digendong masih kecil. Ada sikok lagi yang umuran anak aku lah, kelas 3 atau kelas 4 lah itu dia. Karena dia pas balik itu, ya kan ada di depan ruko mah itu. Dia datang ndak bawa duit, disiksonyo bu anak tadi. Ada yang jingok di mobil direkamnya, bibi itu tadi. Ya, dia masih ladas be sambil ngitungin duit 2000-an itu, sambil kena marah sama yang nyuting tadi, karena habis nyiksa anaknya tadi. Ya Allah, ya anaknya banyak, tapi apa? Iya disia-siakan. Ada bun ternyata, nggak usah jauh-jauh di Palembang ternyata ada yang seperti itu. Ya. Ada yang pengen anak, dah dijunjuk sama Allah. Ya, sampai ngangkat-ngangkat anak, betul ya? Mengadopsi anak, ada yang sampai kayak itu. Ya ini sisi kehidupan kita itu seperti itu, bun ya. Ada yang senang mendapatkan kesenangan, mendapatkan kekayaan. Ada yang sedih dapat kekayaan. Ada yang rumahnya banyak tapi cuma sikok yang ditempati. Ya dah, rumahnya di Bukit ada, di Gandus ada, di Muara Enim ada. Tapi yang dicogoi yang di Palembang nih lah. Sio-sio. Ada yang nggak punya rumah bun dari menikah sampai sekarang, sampai anaknya 5 belum punya rumah, masih menjadi kontraktor. Kontraktor itu kontrak sana kontrak sini pak. Iya. Alhamdulillah kami ada rumah walaupun sekarang juga ngontrak bun ya. Ada rumah di dusun tapi belum ditempati. Menjadi kontraktor. Kontrak sana kontrak sini, setiap tahun kontrak pindah. Setiap tahun kontrak pindah. Saya itu kalau mau dihitung hampir dari awal nikah juga kontraktor juga bun, saya ini bun. Sudah hampir 13 kali pindah rumah ini. Capek ternyata pindah-pindah itu. Setiap pindah barangnya nak dibawa. Ya. Dulu dari Palembang pindah ke Bandung. Bandung pindah ke Malang. Ya. Malang pindah lagi balik ke Palembang lagi. Ya. Finishnya di Palembang nih lah ternyata. Nah, pindah-pindah. Maka bunda yang dirahmati Allah, syukuri. Ya, saya mengajak ayo syukuri apa yang sudah Allah kasih dengan kita ini. Walaupun sedikit, walaupun mungkin menurut kita, menurut matematika kita, menurut logika kita tidak berarti ini kayaknya. Dapat kerupuk baik kalau kita syukuri, masya Allah, itu kebahagiaan. Saya pernah menyampaikan juga kalau tidak salah di majelis ini ya. Waktu kami ke LP kemarin di LP Pak Jo itu bun, ya di LP Pak Jo waktu ngisi ado yasinan terus malamnya setelah itu ada kajian tadaburnya juga. Itu jingok makanan kotaan itu ayam geprek itu berharga nian bunda, masya Allah. Senang para jamaah LP sana itu ya. Aku berat nak ngomong napi itu. Ya kawan kita juga itu ya. Karena tidak semuanya mereka yang di dalam itu bersalah kok bun. Ada yang karena kecipratan baik, ada yang karena naas baik. Ya di LP wanita itu ada juga bunda yang ke LP wanita mana? Bunda ya, Bunda Yufi ya. Nah, di LP wanita tuh ada gadis bun, dia ini tidak salah apa-apa dia ceritanya tuh, karena rekening maknya tuh transfer melalui rekening dia, transaksinya transaksi yang barang terlarang, kena bici ini bun, ya itu kalau pakai matematikanya hukum, tidak peduli bunda, yang penting buktinya otentik, cola, ya. Jadi kasihan. Nah, kadang kalau kita ngelihat mak itu bun, itu nambah rasa syukur lagi. Nanti coba bunda-bunda sekali-kali ikut sama Bunda Yufitawati, sama Bunda Ima. Bunda Ima pernah enggak ke LP? Bun, Bunda Ima pernah ke LP? Belum? Nah coba ajak bun. Sekali-kali ngajak ke LP bun, iyo. Kasihan kadang kita jenguk beliau-beliau di dalam itu. Tidak salah, kecipratan apes tadi, yo, laju menjalani hukuman. Tidak sebentar loh mereka itu menjalankan hukuman bun. Ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, ya Allah. Coba bayangkan. Maka aku cerita tadi, jingok nasi bungkus ayam geprek itu, karena menunya kan ayam geprek waktu itu. Ya Allah, senang nih anjaknya dapat ayam geprek itu. Banyu minum ini bun, tidak gratis di dalam itu bun. Sama kita beli juga, cuman berharga nian di sana itu bun, banyu minum.
Masya Allah. Dan mahal. Kalau kita pacak milih-milih di sini, nak di warung Pak Jo lebih murah, dos itu ya, atau yang di warung Mano, di sana ada KTP pilihan lagi sudah. Ya, nah Bunda yang dirahmati Allah, ini ciri-ciri ataupun karakter manusia yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Munafik. Dan ciri-cirinya ada berapa orang munafik ini? Ada 3. Apabila dia berbicara dia berbohong. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Apabila diberikan amanat, ya insya Allah pernah ada semua ya 3 ini ya. Pernah menjadi alumni ini semua ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah ya. Kita bermohon pada Allah agar dosa-dosa kita diampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus karakter yang selanjutnya Bunda, karakter manusia yang selanjutnya yaitu kafirun. Kafirun. Apa artinya kafir, Bun? Ya, Bunda tahu ini apa? Tisu. Kalau saya tutupi Bunda kelihatan nggak muka saya? Nah, ini apa berarti namanya? Penutup atau hijab. Kalau Bunda mungkin sering sholat di masjid itu ada pembatasnya, itu hijab. Hijab itu kalau bahasa kasarnya ya ini kafir. Kafir itu artinya pembatas, penghalang ya, tapi untuk urusan syariat ya. Kalau penutup masjid itu jangan disebut kafir. Mana kafirnya geser sini? Bukan, salah itu ya. Ini untuk sebutan bagi orang-orang yang terhalang, tertutup oleh hidayah Allah ya. Nah, siapa yang disebut kafir? Nah, kita akan memetakan lagi, Bun. Siapa orang-orang yang disebut kafir dalam hal ini sama Allah? Apakah seorang muslim juga pernah mendapatkan julukan kafir? Iya, bisa. Kapan dia mendapatkan julukan kafir tadi? Kalau dia mendengar tapi tidak melaksanakan. Dia melihat tapi tidak mempraktekkan. Yang baik-baik ya ini ya. Diajak beramal soleh, dia ingkar. Dengar ayat Quran, tapi dia dusta. Ini kafir namanya, Bun. Maka jangan antipati dengan kalimat kafir. Kafir itu bukan sebutan bagi orang-orang yang tidak beragama Islam saja. Ya, kita yang Muslim pun ya bisa loh kadang kena sebutan ini. Tapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi ini, bukan hak kita sebagai manusia yang boleh menyebut dia kafir. Saya salah nunjuk ke sana ya, dia kafir ya. Kita tidak boleh, nanti laju Bunda jingok uang tidak sholat ya, kafir kok ini ya. Jangan, itu bukan hak prerogatif kita, itu hak prerogatifnya Allah. Jangan kita yang nyebut. Ada uang tidak galak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak galak sedekah, tidak galak, pokoknya tidak galak melaksanakan syariat-syariat yang Allah perintahkan, laju kita ngecap dia, oh jangan berkawan sama dia, ngapo? Kafir dia tuh ya. Tidak boleh. Karena apa? Hidayah Allah belum turun saja. Belum turun saja. Pagi tadi ada FYP yang lewat di beranda TikTok saya. Artis Ivan Gunawan. Sekali lagi, kenapa dia ini lewat terus? Saya bingung juga ini ya. Artis Ivan Gunawan. Lagi wawancara sama siapa? MC-nya Indonesian Idol tuh, Bun? Siapa? Daniel. Ya, Daniel Marananta ya. Ada percakapan kecil, percakapan ringan. Menyampaikan Ivan Gunawan seperti ini. Ini sengaja saya sebut nama buat contoh. Karena beliau kan hidupnya glamor ya. Ivan Gunawan itu orang artis yang glamor kehidupannya dulu ya. Sekarang juga tetap glamor tapi sudah mulai hijrah. Sepertinya seperti itu. Kita doakan agar hidayah Allah terus mengiringi beliau ya. Amin. Beliau cerita, saya ini sudah terbiasa makan enak. Betul ya? Sudah terbiasa makan yang lemak-lemak. Artinya kehidupan sehari-harinya itu makannya enak-enak. Tidak pernah makan tidak lemak. Kalau makan susinya yang lemak, harganya minimal sekali makan 3 juta. 3 juta gaji UMR Palembang. Buat sekali makan dia, Bun. Insya Allah. Ya. Tapi sekarang setelah balik dari haji banyak perubahan. Karena dia sekarang lagi memanage pesantren juga. Ada anak-anak santri yang dia hidupi. Bahkan memberikan challenge yang luar biasa ya. Yang hafal 10 juz berangkat umroh. 10 juz lagi berangkat umroh. Luar biasa. Ada harus 30 juz, Bun. Galak umroh, Bun, hafal ke 10 juz. Daftar jadi santrinya Ivan Gunawan ya. Dan perubahan itu dia rubah, Bun. Yang setiap kali makan dia habis anggaran 3 juta, 4 juta, dialihkan setiap hari untuk makan 100 orang santrinya tadi, Bun. Masya Allah. 100 orang santri, 100 orang tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Nanti cari, Bunda. Ada kok ini ceritanya. Ya. Masya Allah.
si Daniel tadi apa namanya, respect dia sampai tidak pacak berkata-kata. Waktu itu di YKK pernah saya sebutkan juga ya, kebahagiaan, level kebahagiaan paling tinggi itu kalau kita sudah tidak pacak ngomong lagi, nangis itulah, itu sudah kebahagiaan paling tinggi. Nah itu dilakukan, Bu. Karena kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia sudah ada keyakinan, sudah mendapatkan hidayah dari siapa? Allah. Ada usahanya nggak dia untuk mendapatkan hidayah tadi, Bu? Apa usahanya? Ya, menjemput tadi hidayah, berangkat umroh, berangkat haji. Ya karena Allah kasih rezeki kan. Ada juga uang yang sudah rezekinya berlimpah, dah berangkat-berangkat, Bu. Ya. Ini Bunda yang hadir di sini, yang belum pernah berangkat umroh atau haji, kalau ditanya mau enggak berangkat umroh, mau enggak berangkat haji tahun 2026? Mau. Tapi kan enggak cukup dengan mau saja. Iya. Harus ada ikhtiarnya biar Allah itu jingok kita gitu loh. Oh, usahanya apa sih hambaku ini? Oh, dia sudah punya tabungan haji. Dia sudah buka rekening haji. Dia sudah bikin paspor haji. Dia sudah bikin paspor umroh. Kan itu usahanya. Ustadz, tapi ada yang berangkat tidak kata ikhtiarnya juga ada. Ingat, ada amal soleh yang lain yang dia lakukan. Kita yang tidak tahu. Jangan jengok dia berangkatnya baik. Ada amal soleh yang lain yang mungkin yang kita tidak lihat. Mungkin dia kalau malam bangun, Bunda, dia baik dengan wong tuanya, dengan ibunya dia baik, dengan tetangganya dia baik, tidak pernah ngomong kasar. Itulah amal-amal soleh yang tidak kita lihat kadang. Tapi kita ini sebagai manusia suka berprasangka. Ada cerita menarik ini. Ini cerita ini saya yakin Bunda juga pernah ada yang mendengar ini. Cerita tentang berprasangka buruk ya. Seorang istri yang sedang hamil 2 bulan ya. Dia karena saking bahagianya cerita sama suaminya. Pak, nunjuk ke tespek itu, Bun. Akulah telat ini 2 bulan ya. Lah sudah berarti sudah positif ini tandanya. Ya, jangan cerita-cerita Pak yo. Agak kalau udah jadi kan malu. Nah, itu ya. Nah, sudah pas suaminya pergi begawe, ada yang ngetok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Yo, siapa? PLN, Bu, petugas PLN. Nak ngapa? Ibu telat 2 bulan, Bu. Langsung dia ingat suaminya. Kan aku tadi udah bilang sama suami nggak boleh cerita-cerita. Kenapa petugas PLN sampai tahu kalau aku telat 2 bulan? Ya, sudah berprasangka nggak itu? Iya. Akhirnya kaget nunggu suami aku, ya. Aku nak tanya dia dulu katanya. Kaget pergilah dulu, pergilah dia. Pas suaminya datang langsung diomeli. Karena suaminya ini gendut, besar, hitam, dikatai langsung. "Oi, gendut, oi, hitam." Ya. Karena marah tadi. Dasar kau ini ya. Lah sudah dibilang jangan cerita-cerita. Ngapa wong tadi tahu kalau aku lah telat 2 bulan katanya. Aku dak cerita. Aku udah ngomong-ngomong, langsung diogari petugas PLN tadi, dicari ke kantor PLN, ditanya, "Mang Cek, kau tadi kan ke rumah aku, ngapa kau tahu kalau kami telah 2 bulan? Ada catatannya Pak, pacak tak dihapus kata catatannya." "Dak pacak Pak, Bapak harus selesaikan dulu. Kalau dak aku selesaikan mak mano? Punya Bapak, aku potong, aku ya. Kabelnya maksudnya nak diputus ke, punya Bapak aku putus ke. Kalau jangan negatif dulu ya. Ya Allah. Lah kalau putus, punya kami putus mak mano? Ganti pakai lilin, Pak. Ya. Nyambung sampai sini. Ini akibat berburuk sangka tadi. Ya. Karena tidak tabayun dulu. Nah, Bunda sering nggak seperti itu dengan suami? Ya. Sering. Astagfirullah. Bapak sering nggak dengan istri seperti itu? Astagfirullah. Ya sama-sama istighfar, saling menyadari. Nanti kalau sudah tabayun, saling menjelaskan, selesai masalahnya. Maka hindari, ya, hindari daripada apa tadi? Berburuk sangka. Agar kita tidak menjadi orang yang kafir tadi. Nah, itu yang keberapa, Bun? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Sudah waktu ya, 5 menit lagi. Satu lagi. Ya, karakter yang kelima. Ini ada 10 sebenarnya karakter ini, Bun ya. Nanti kita bahas di lain waktu insyaallah. Karakter yang kelima yaitu az-zalimun, orang-orang yang zalim. Ya. Karakter ini juga sering melekat dalam diri kita. Cuman kita kadang tidak sadar kita ini masuk dalam golongan yang zalim atau tidak. Ya. Nah, zalim itu bagaimana sih, Bun? Membuat orang sakit hati itu zalim enggak? Iya, ngomongin orang tentang keburukan-keburukan orang itu juga
Zolim. Ya. Ustadz katanya doa wong yang dizolimi itu, laju aku nak doa ke Ustadz. Ya. Ya. Sebaik-baik balasan adalah tetap kebaikan bunda. Ya, kita sudah belajar ya. Kalau dulu mungkin itu pun juga saya praktekkan. Orang yang zolim dengan saya doakan seburuk-buruknya dulu. Matilah gancang. Moga dia ketemu dengan aku dalam keadaan kecelakaan. Aku doa aku mah itu dulu. Tapi setelah ketemu Quran, ya Allah, aku cabut omongan aku, ya Allah, aku cabut lagi, ya Allah. Astagfirullah. Minta maaf aku sama Allah. Dan sama wongnya pun juga sudah minta maaf. Sudah saling memaafkan. Ya. Nah, sifat-sifat kezoliman ini banyak pun bersemayam di dalam hati kita. Ya. Iri dengan uang. Kalau dia lebih besar, iri gitu. Zolim kita pun. Zolim kepada siapa? Diri sendiri. Dari zolim dalam diri sendiri ini bisa merambat zolimnya kepada suami. Pak, aku tadi jingok bibi itu kalungnya besarnya. Papa, kapan beli aku kalung besarnya itu? Padahal gaji suaminya pas-pasan, cukup untuk makan baik. Laju suami berpikir cak mano ceritanya nak bahagia ke istri tadi, ya berbuat maksiat laju, ya pinjam sana pinjam sini, pinjol sana pinjol sini, ya. Untuk nutupi kesenangan istri tadi, berusaha. Akhirnya apa? Dikejar-kejar rentenir. Zalim enggak sama suami kalau seperti itu? Padahal kita tahu yang didapatkan suami itu berapa, untuk kebutuhan rumah berapa, ya. Maka hiduplah yang secukupnya, yang sedang-sedang saja. Bunda lihat pengusaha sukses, pengusaha jalan tol di Indonesia yang paling kaya siapa namanya? Yusuf Hamka. Pernah enggak Bunda jingok dia pakai pakaian yang glamor gitu? Nah, dia kawasan oblong. Dulu ada lagi Bob Sadino, pernah tahu? Iya. Tidak pernah aku jenguk dia pakai celana panjang gitu ya. Cak wong apa we lah biasa we pokoknya. Ya. Kalau lebih glamoran kita, bajunya lebih bagusan kita. Cuman itu tadi, hidupnya biasa, baik, sedang-sedang saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan 5 karakter manusia yang pernah kita baca hari ini, ya, yang pernah kita dengarkan hari ini menjadi pengingat buat kita agar kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Tidak zolim, tidak munafik, tidak kafir, tidak apalagi tidak beriman, ya, tidak beriman, tidak sombong dan seterusnya. Ya, semoga kebaikan-kebaikan itu melekat dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.